Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat belajar sejarah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Dengan dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 26 dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia telah merdeka. Namun kemerdekaan ini sifatnya masih de facto dan sepihak yang disahkan oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Untuk menjadi sebuah negara yang sah, negara Indonesia perlu mendapatkan pengakuan dari bangsa atau negara-negara lain secara hukum atau secara de jure. Berikut ini akan dijelaskan beberapa syarat berdirinya negara. Yang pertama, memiliki wilayah. Yang kedua, memiliki rakyat. Yang ketiga, memiliki kedaulatan dan memiliki lembaga-lembaga pemerintahan dan lain-lainnya, termasuk memiliki undang-undang dan dasar hukum. Yang keempat, mendapatkan pengakuan yaitu secara de facto, secara nyata, dan juga pengakuan secara de jure atau secara hukum. Nah, pengakuan secara de facto sudah dimiliki oleh Indonesia karena pengertian dari de facto adalah nyata, yaitu sebuah negara menyatakan kemerdekaannya berdasarkan kenyataan yang ada. Sedangkan pengakuan de jure atau secara hukum merupakan bentuk pengakuan secara resmi oleh negara lain berdasarkan kaidah-kaidah yang diatur dalam hukum internasional. Berdasarkan syarat berdirinya negara tadi, baik secara de facto dan secara de jure, jelaslah bahwa bangsa Indonesia memerlukan pengakuan dan dukungan dari negara lain untuk mengesahkan berdirinya negara Republik Indonesia. Nah, negara-negara mana saja yang mendukung dan memberikan pengakuan kemerdekaan bagi Indonesia? Di antaranya, yang pertama kita akan membahas tentang bagaimana respon Mesir dan negara-negara Arab terhadap kemerdekaan Indonesia. Peran Liga Arab. Keputusan Sidang Dewan Liga Arab pada tanggal 18 November 1946 mengajukan kepada semua negara anggota Liga Arab supaya mengakui Indonesia sebagai negara merdeka yang berdaulat. Dukungan Liga Arab kepada Indonesia merdeka didasarkan kepada ikatan keanggotaan, persaudaraan, serta kekeluargaan. Kemudian adanya dukungan dari Raja Farouk Mesir. Raja Farouk menyampaikan alasan dukungan Mesir dan Liga Arab kepada Indonesia dengan menyatakan, karena persaudaraan Islamlah terutama kami membantu dan mendorong Liga Arab untuk mendukung perjuangan bangsa Indonesia dan mengakui kedaulatan negara. Perjuangan kemerdekaan Indonesia dibantu oleh negara-negara Muslim Arab secara heroik, tidak lain karena faktor agama, yaitu mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam. Dukungan para pemimpin Palestina. Setahun sebelum terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu ketika berkembangnya isu bahwa Jepang mau mengakui kemerdekaan Indonesia, Palestina sudah mengakui kedaulatan Indonesia, di mana mufti besar Palestina yaitu Syekh Muhammad Amin Al-Husaini dan seorang saudagar kaya Palestina, Muhammad Ali Taher, menyiarkan dukungan rakyat Palestina untuk kemerdekaan Indonesia melalui siaran radio dan media berbahasa Arab pada tanggal 6 September 1944. Gitu.
dikutip dari Hasan M. Zain 1980. Kemudian Muhammad Ali Taher menyerahkan seluruh uangnya di Bank Asia tanpa meminta tanda bukti. Ia berkata, "Terimalah semua kekayaan saya ini untuk memenangkan perjuangan Indonesia." Yang tidak kalah pentingnya adalah peran pelajar Indonesia di Mesir. Diplomasi revolusi Indonesia di luar negeri ini merupakan kegigihan para pemuda pelajar Indonesia di Timur Tengah. Seruan-seruan bagi Indonesia merdeka memang telah bergaung di kalangan para pemuda dan pelajar Indonesia jauh sebelum tahun ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan. Para pelajar tersebut membentuk panitia-panitia perkumpulan kemerdekaan Indonesia di negara-negara Timur Tengah dengan panitia pusatnya berada di Mesir. Mereka berperan seperti layaknya duta besar dan menjalin komunikasi dengan para pemimpin negeri-negeri Arab. Ulama, ormas yang menghasilkan dukungan kuat bagi bangsa Indonesia. Dukungan Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia. Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto, yaitu pada tanggal 22 Maret 1946. Pengakuan Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia juga tidak lepas dari keberadaan organisasi Ikhwanul Muslimin yang dipimpin oleh Hasan al-Banna dengan menjunjung tinggi pan-Islamisme yang menentang belenggu kolonialisme Barat di negara-negara Islam. Gerakan Ikhwanul Muslim berupaya menarik atensi pemerintah dan masyarakat Mesir untuk mendukung kemerdekaan Indonesia yang terrealisasi melalui Liga Arab. Melalui Forum Liga Arab, Mesir berhasil meyakinkan Suriah, Qatar, Irak, dan Arab Saudi untuk mendukung kemerdekaan Indonesia dalam sidang majelis yang digelar pada tanggal 18 November 1946 yang menyebabkan Liga Arab memberikan pengakuan secara resmi terhadap kemerdekaan Indonesia. Mesir mengutus diplomatnya yang bernama Muhammad Abdul Mu'min berkunjung ke Indonesia pada 13-16 Maret 1947 untuk menyerahkan surat resmi yang berisi dukungan negara-negara Liga Arab terhadap kemerdekaan Indonesia kepada Presiden Soekarno. Pada 10 April 1947, Presiden Soekarno mengutus beberapa diplomat seperti Haji Agus Salim, A.R. Baswedan, Nazir D. Pamuncak, dan Rashidi untuk mengemban misi kunjungan balasan ke Mesir. Kunjungan diplomatik Indonesia ke Mesir tersebut mendapat pertentangan dari Belanda. Akan tetapi, hubungan diplomatik antara Indonesia dan Mesir justru semakin terjalin melalui misi diplomatik lanjutan pada 26 April 1947. Diplomasi yang diwakili oleh Sultan Syahrir dan Agus Salim berlangsung cukup intens dengan sejumlah pejabat tinggi Mesir. Salah satu keputusan penting dalam pertemuan tersebut adalah rencana pemerintahan Mesir dan Liga Arab untuk memberikan pengakuan secara de jure terhadap kemerdekaan Indonesia. Suriah, dulu Syria. Suriah merupakan salah satu negara anggota Liga Arab yang menuntut memperjuangkan persoalan yang dihadapi Indonesia untuk dibahas dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 1947 melalui perwakilannya di PBB yaitu Farid Al-Khoury. Agenda dengan tema pernyataan Indonesia akhirnya berhasil didiskusikan dalam Dewan Keamanan PBB. Negara selanjutnya adalah Lebanon. Lebanon merupakan salah satu negara awal yang mengakui eksistensi Republik Indonesia. Hubungan antara Indonesia dan Lebanon bermula saat diumumkannya pengakuan de jure atas kemerdekaan Indonesia yaitu pada tanggal 29 Juli 1947. Pengakuan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Lebanon yaitu Bekarah El-Khoury. Hubungan diplomatik secara resmi antara Indonesia dan Lebanon didirikan pada tahun 1950
melalui kedutaan Indonesia di Kairo yang juga terakreditasi untuk Lebanon. Pada pertengahan tahun 1950-an, Indonesia mendirikan kantor perwakilan mereka di Beirut, tapi ditutup tahun 1976 karena perang saudara di Lebanon. Pada tahun 1955, Lebanon mendirikan kedutaan mereka di Jakarta dan membalas Indonesia. Pada tahun berikutnya, Indonesia mendirikan kedutaan mereka di Beirut pada tahun 1996 dan konsulat jenderal di Tripoli pada tahun 1997, kota terbesar kedua Lebanon. Pada tahun 2006, Indonesia mengirimkan kontingen lebih dari 1.000 orang tentara sebagai anggota pasukan penjaga perdamaian dunia di Lebanon Selatan. Selanjutnya, kita akan membahas negara-negara lain yang memberikan pengakuan kemerdekaan Indonesia, yaitu bagaimana respon India, Australia, dan Vatikan terhadap kemerdekaan Indonesia. Respon India terhadap kemerdekaan Indonesia. Nah, mengapa India memberi pengakuan kemerdekaan Indonesia terhadap Indonesia? Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, karena persamaan kebudayaan, yaitu adanya kebudayaan Hindu dan Buddha. Kemudian, persamaan nasib, yaitu antara Indonesia dan India sama-sama pernah dijajah dan sama-sama ingin merdeka. Yang ketiga, adanya hubungan dekat antara pemimpin negara yaitu Nehru dan Muhammad Hatta yang terjalin sejak Februari 1927. Upaya diplomasi beras merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mendapatkan pengakuan dari India. Nah, di mana Sultan Syahrir mengadakan perjanjian bantuan Indonesia kepada India pada 18 Mei 1946. Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir dan India diwakili oleh K.L. Punjabi. Pengiriman padi atau beras ini terjadi pada 20 Agustus 1956 di pelabuhan Cirebon, Probolinggo, dan Banyuwangi. Dari tindakan ini, Perdana Menteri Nehru mengundang Syahrir dan Muhammad Hatta ke New Delhi untuk menghadiri konferensi Inter-Asia yang terselenggara tanggal 23 Maret sampai dengan 2 April 1957. Syahrir kemudian berpidato dan isinya yang pertama, politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Yang kedua, bangsa-bangsa Asia harus bersatu demi kepentingan bersama. Dan yang ketiga, menjalin persahabatan dengan bangsa-bangsa lain. Nah, bagaimana peran India dalam mendukung kemerdekaan Indonesia? Pertama, India mengirimkan obat-obatan ke Indonesia. Tindakan balasan atas bantuan Indonesia yang telah mengirim 500.000 ton padi atau beras ke India. Pada 31 Juli 1947, India dan Australia mengajukan masalah Indonesia Belanda ke Dewan Keamanan. Akhir dari tindakan India dan Australia tersebut, PBB mengeluarkan resolusi 1 Agustus 1947 untuk menghentikan pertikaian antara Indonesia dan Belanda. Yang ketiga, diadakannya konferensi Asia di New Delhi 20 sampai dengan 25 Januari 1949. Konferensi Asia tersebut menghasilkan 4 tuntutan, yaitu yang pertama, mengembalikan pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. Yang kedua, membentuk pemerintahan interim di Indonesia agar memiliki kekuatan politik di dalam atau di luar negeri paling lambat pada 15 Maret 1949. Yang ketiga, menarik seluruh militer Belanda dari wilayah Indonesia. Dan Belanda harus menyerahkan kedaulatan pada Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1950. Respon Australia terhadap kemerdekaan Indonesia. Adapun sebab-sebab mengapa Australia memberikan dukungan atau pengakuan kemerdekaan Indonesia, karena yang pertama, hubungan baik antara Australia dan Indonesia sudah dimulai sejak penjajahan Jepang di Indonesia. Hubungan ini dimulai ketika dulu banyak para buruh kapal dan perwira kapal dari Indonesia yang dibawa
Belanda ke Australia, para pekerja dari Indonesia ini kemudian berhubungan dengan asosiasi pekerja yang ada di Australia. Kemudian persamaan tujuan, yakni sama-sama ingin menyingkirkan atau mengusir Jepang. Dukungan yang diberikan Australia terhadap kemerdekaan Indonesia. Aksi dukungan Australia terhadap Indonesia menguat ketika Waterside Ports Federation atau WWF bergabung dengan Australian Saints Union in Sydney, melakukan aksi mogok kerja dan memblokir pelabuhan tempat perusahaan Belanda beroperasi pada 24 September 1945. Peristiwa tersebut dikenal dengan sebutan Black Armada yang menyebabkan Belanda tidak dapat mengirimkan logistik militernya ke Indonesia. Nah, setelah melancarkan aksi mogok kerja, WWF dan Australian Saints Union in Sydney mengadakan rapat publik serta acara amal untuk membantu para pelaut Indonesia. Peran Australia dalam mendukung kemerdekaan Indonesia. Inisiatif Partai Komunis Australia (ACT) dan pimpinan komunis dari Serikat Buruh Perairan Australia pada 20 September 1945 menyatakan bahwa seluruh pelabuhan Australia melarang pemuatan atas semua kapal Belanda yang mau datang ke Indonesia. Pada tanggal 26 September 1945, Dewan Federasi memutuskan pemogokan menyeluruh terhadap semua kapal Belanda yang ada di Australia. Tanggal 28 September 1945, pekerja pelabuhan di Sydney menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor kapal Belanda dan kantor diplomatik Belanda dan memasang spanduk yang berisikan desakan agar Belanda meninggalkan Indonesia. Oktober 1945, Australia memfasilitasi kembalinya lebih dari 1.400 para tawanan perang Belanda asal Indonesia yang ada di Australia ke tanah air menggunakan kapal kargo dari pelabuhan Sydney. 31 Juli 1947, India dan Australia mengajukan masalah Indonesia dan Belanda ke PBB. 12 Agustus 1947, Australia berhasil meyakinkan PBB bahwa Indonesia punya kedudukan sederajat dalam persengketaan Indonesia dan Belanda. 25 Agustus 1947, Australia menjadi wakil Indonesia dalam KTT. Selanjutnya adalah respon Vatikan terhadap kemerdekaan Indonesia. Negara Vatikan termasuk salah satu negara di benua Eropa yang berbentuk monarki dan diperintah oleh Uskup Roma yaitu Paus. Vatikan merupakan negara Eropa pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Keputusan Vatikan membuat terkejut negara-negara di Eropa karena yang menjajah Indonesia adalah Belanda yang merupakan bagian dari negara Eropa. Mengapa Vatikan memberi dukungan pengakuan kemerdekaan kepada Indonesia? Hal itu disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah aspek agama. Vatikan memandang prinsip Indonesia yang menunjung tinggi kebebasan beragama. Yang kedua dari aspek sosial. Vatikan mengakui kemerdekaan Indonesia karena alasan kemanusiaan. Pengakuan kedaulatan Vatikan atas Indonesia dibuktikan dengan membuka kedaulatan secara resmi pada tanggal 6 Juli 1947 di Jakarta. Vatikan memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia pada tanggal 6 Juli 1947. Pengakuan Vatikan atas kedaulatan Indonesia ditandai dengan pembukaan kedaulatan Vatikan bernama Apostolic Delegasi di Jakarta. Melalui kedutaan tersebut, Vatikan menugaskan Jores Maria Joseph sebagai perwakilan resmi tahta suci Vatikan untuk Indonesia dengan masa kerja 1947 sampai 1950. Pengakuan Vatikan terhadap kemerdekaan Indonesia dipandang cukup penting karena negara ini memiliki pengaruh kuat di benua Eropa dan Amerika.
Vatikan merupakan entitas suci yang menjadi rujukan seluruh umat Katolik di dunia. Secara de jure, Vatikan baru berhubungan resmi dengan Indonesia setelah mendirikan Apostolic Internunciatur di Jakarta tahun 1950. Selanjutnya, bagaimana respon PBB terhadap kemerdekaan Indonesia? Peran PBB dalam mendukung kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang mengajak kedua belah pihak untuk menghentikan tembak-menembak dan menyelesaikan pertikaian melalui arbitrase atau dengan cara damai mulai. Pada tanggal 4 Juli 1947, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan perintah kepada Belanda dan Indonesia untuk menghentikan permusuhan di antara mereka, terutama aksi tembak-menembak. Pada tanggal 7 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB mulai membahas masalah Indonesia dengan Belanda. Dalam agendanya pada tanggal 25 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB menerima usulan Amerika Serikat tentang pembentukan Komisi Jasa-Jasa Baik untuk membantu menyelesaikan pertikaian Indonesia dan Belanda, yang mana komite inilah nanti yang dikenal dengan Komisi Tiga Negara atau KTN, yang terdiri atas Australia diwakili oleh Richard C. Cardew atas pilihan Indonesia. Yang kedua, Belgia diwakili oleh Paul van Zeeland atas pilihan Belanda. Yang ketiga, Amerika Serikat yang diwakili oleh Frankfurter Graham atas pilihan Australia dan Belgia. Pada tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang disampaikan kepada Indonesia dan Belanda, yang isinya yang pertama, mendesak Belanda dan Indonesia untuk segera dan sungguh-sungguh menghentikan konflik. Yang kedua, mendesak Belanda untuk membebaskan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia beserta tawanan politik yang ditahan sejak 19 Desember 1948. Mengembalikan pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. Belanda harus menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia paling lambat 1 Januari 1950 dan menganjurkan agar RI dan Belanda membuka kembali perundingan atas dasar persetujuan Linggarjati dan Renville, terutama berdasarkan pembentukan suatu pemerintahan intern federal paling lambat 15 Maret 1999. PBB pun akhirnya merubah KTN menjadi United Nations Commissaries for Indonesia atau dikenal dengan UNCI. Anggotanya terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia yang masing-masing ada perwakilannya. Tugas UNCI tadi adalah untuk membantu kelancaran perundingan, mengurus pengembalian kekuasaan Republik Indonesia, mengamati pemilihan umum, dan berhak mengajukan usulan untuk menyelesaikan konflik. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini, semoga memberikan manfaat.